Shalom saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Kristiani tentu kita sangat ingin jika kehidupan kita penuh dengan berkat tanpa kutuk. Ya, tetapi kita bisa ketahui bahwa memang di dalam kehidupan kita ini Tuhan dari sejak awalnya menjanjikan untuk memberkati kita, ya. Tuhan tidak menjanjikan kutuk atas hidup kita. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kutuk dosa itu sudah dihancurkan saat Yesus mati di kayu salib. Dan dengan percaya kepada Yesus, kita dengan iman, kita percaya kepada Yesus, maka kutuk dosa akan diambil, diangkat, diputus dari kehidupan kita. Tetapi di dalam kehidupan kita bukan berarti ada bagian-bagian tertentu yang masih butuh pemberesan di dalam kehidupan kita, apalagi dari keluarga kita, dari nenek moyang kita yang masih meninggalkan beberapa aspek area di dalam kehidupan kita. Ya benar, saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka otomatis roh kita tidak akan mengalami kebinasaan. Artinya kutuk maut itu sudah diambil. Tetapi di dalam kesempurnaan kehidupan kita, yaitu aspek roh, jiwa, dan tubuh kita ini, ada beberapa hal yang masih perlu kita pembersihan. Nah, di dalam Ulangan 28 itu jelas sekali, ayat yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, kalau kita baca itu sampai ayat 14, ada janji berkat yang diberikan Tuhan. Tetapi kuncinya tetap di ayat yang pertama, jika kita dengar baik-baik dan melakukannya. Jadi ada dua, mendengar dan melakukan. Itu kunci supaya kita mengalami berkat Tuhan dari ayat berikutnya nanti sampai ayat ke-14. Nah, tetapi sebaliknya, di ayat 15 sampai nanti saudara-saudariku bisa baca sampai banyak ya, sampai ayat 46 gitu ya. Itu berbicara kutuk. Nah, akibat kutuk itu sebaliknya, akibat dari ketidak mendengaran, ya, kita tidak mendengar dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, maka itu mendatangkan kutuk. Nah, hari ini saya mau membagikan sedikit tentang aspek-aspek atau akibat-akibat yang bisa mengindikasi bahwa keluarga kita atau diri kita sekarang itu berada di bawah kutuk. Yang saya mau garis bawahi bukan kutuk maut ya, bukan berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang area-area kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa lihat ya, dalam perjanjian lama, Saul itu dia seorang raja, tetapi ketidaktaatan dia, banyak sekali ketidaktaatan dia, ya, sehingga memunculkan kutuk bukan hanya bagi dirinya tetapi bagi keluarganya. Jadi kutuk itu bisa bekerja bukan hanya diri kita tetapi kepada keluarga kita. Nah, jadi anak kita bisa menerima kutuk yang bukan disebabkan oleh dirinya sendiri. Itu namanya adalah kutuk keturunan. Kalau kita bisa melihat ya, seluruh keluarganya Saul itu mati, kecuali ada satu anaknya, yaitu ada satu keturunan yang dari Saul, yaitu Mephiboset, tapi itu pun dia cacat. Tapi kita bisa lihat seluruh keluarganya itu meninggal, ya. Contoh lain keluarga yang mengalami kutuk juga Eli, ya. Imam Eli, kita bisa lihat gitu ya, bagaimana ketidaktaatan membuahkan kutuk. Membuahkan kutuk bukan hanya secara personal tetapi secara keluarga.
Nah, jadi kita harus bisa mengerti bahwa ternyata di dalam keluarga itu terkadang ada sebuah kutuk yang diturunkan, apakah akibat ketidaktaatan leluhur kita ataupun ketidaktaatan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku, hari ini saya akan membagikan beberapa hal yang bisa kita identifikasi apakah keluarga kita itu di bawah kutuk keturunan. Yang pertama, ada 7 area yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, kalau misalnya di dalam keluarga kita itu ada beberapa anggota keluarga yang memiliki masalah-masalah mental tertentu, masalah-masalah emosi tertentu. Misalnya, di dalam satu keluarga katakan ada 6 anak. Nah, 2 atau 3 atau beberapa dari anak ini ada yang mengalami gangguan mental, ya, gangguan mental. Gangguan mental itu bisa, saya tidak katakan misalnya autis atau sejenisnya itu disebabkan oleh kutuk keturunan. Ada yang disebabkan oleh karena memang gangguan psikis, ya. Tetapi ada banyak kasus itu yang disebabkan karena keluarga tersebut sedang berada di bawah kutuk. Yang kedua itu ya gangguan mental, ya, biasanya ada juga beberapa orang yang sampai gila, ya. Saya melihat beberapa keluarga yang seperti itu, ya. Ada 2-3 anaknya gitu, ya. Hampir dua anaknya ini memiliki gangguan jiwa. Yang kedua, di dalam keluarga itu ada seperti penyakit yang berulang-ulang, ya. Jadi misalnya bapaknya penyakit A, anaknya penyakit A juga. Nah, anaknya ini ada 2-3 orang nanti penyakit A juga. Jadi itu terulang penyakitnya. Jadi penyakit ini bisa beragam, ya, bisa beragam. Tetapi kita bisa lihat gitu, apakah penyakitnya itu misalnya kakek atau neneknya punya penyakit itu, kemudian ayahnya punya penyakit itu, kemudian anaknya punya lagi. Jadi ini yang namanya penyakit yang berulang, ya, penyakit yang berulang. Yang ketiga itu adalah gangguan reproduksi. Biasanya pada wanita, ya, pada wanita. Misalnya gangguan menstruasi atau sering mengalami kemandulan. Jadi misalnya, ya, ada 3 atau ya beberapa lah anaknya. Nah, anaknya ini, perempuan ini mandul. Ada juga yang mengalami gangguan menstruasi. Ada yang misalnya setiap kali mau waktu periode menstruasinya itu dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami kontraksi yang tidak begitu normal gitu, ya. Nah, bisa jadi ini menjadi indikasi bagi kita. Kemudian ada juga kalau misalnya perempuan ini sering keguguran, ya. Jadi dia sering keguguran. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa lihat di keluarga itu sering gak terjadi yang namanya perceraian atau perpisahan. Ya, misalnya paman kita 2 kali menikah, tantenya 3 kali menikah gitu. Begitu juga berulang dengan relatif yang lain, dengan kerabat-kerabat yang lain. Itu bisa menjadi indikasi, ya. Jadi maksudnya bukan hanya satu, tetapi beberapa keluarga. Indikasi yang berikutnya itu keluarganya itu selalu tidak berkecukupan. Ya, selalu, artinya bukan dalam jangka waktu tertentu atau misalnya dalam jangka waktu yang singkat. Kalau dalam jangka waktu yang singkat bisa jadi itu merupakan ujian yang diizinkan Tuhan, ya. Ujian yang diizinkan Tuhan. Tetapi kalau misalnya bertahun-tahun lamanya itu tidak ada seperti financial breakthrough gitu, ya. Dari dulu sampai sekarang hidupnya cuma gitu-gitu aja. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, ya. Itu bisa jadi itu di bawah kutuk. Selanjutnya itu
rawan kecelakaan, ya, itu rawan kecelakaan. Misalnya melakukan sesuatu itu sikit-sikit gampang jatuh gitu ya. Ngapain tangannya cepat luka gitu. Entah kenapa kalau tersandungnya sederhana gitu ya. Maksudnya nggak gimana banget, tapi udah langsung pendarahan gitu ya. Itu sering gitu. Atau bisa juga beberapa kali itu kecelakaan gitu ya, kecelakaan. Nah, itu bisa jadi indikasi. Indikasi yang terakhir itu dalam keluarga itu sering terjadi kematian yang tidak natural. Misalnya kematian muda, mati muda ya, mati muda atau juga mati karena kecelakaan. Ya. Ini merupakan 7 indikasi yang bisa kita cek gitu. Jadi teman-teman, saudara-saudariku, cek semua ini di dalam keluarga kita gitu ya. Kalau misalnya dari 7 ini ada beberapa hal yang terjadi di dalam keluarga kita, itu artinya keluarga kita itu bisa jadi sedang berada di bawah kutuk keturunan. Nah, kalau kita tahu ini semuanya terjadi, maka kita harus hancurkan kutuk itu. Ya, bukan berarti kita sudah tahu kutuknya ya udah terima gitu aja, enggak gitu ya. Ingat, waktu Saul dia waktu ada daerah yang mengalami kelaparan itu karena hutang darah yang disebabkan oleh Saul. Pada waktu itu Tuhan membukakan itu kepada Daud, dan kemudian Daud itu akhirnya menyelesaikan semuanya. Ya, jadi kutuk itu bisa kita patahkan gitu. Nah, caranya adalah kita mengidentifikasi dulu apa yang menjadi dasar dari kutuk itu. Maksudnya akar yang menjadi kutuk itu. Karena kutuk selalu ada ada akarnya. Nah, setelah kita tahu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta ampun. Kalaupun itu bukan karena kita, tapi mungkin karena leluhur kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita, mari kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita minta ampun, minta pengampunan daripada Tuhan. Kemudian di dalam nama Yesus kita hancurkan semua kutuk-kutuk itu. Ya, jadi ini bisa dihancurkan. Saya memberikan satu gambaran saja ya. Kalau misalnya ini contoh yang paling sederhana, seperti di keluarga saya sendiri, saya melihat itu ada relatif saya atau keluarga dari orang mama dengan orang bapak itu ada memang beberapa penyakit yang berulang. Kemudian juga ada beberapa keluarga seperti tante dan paman itu yang sering mereka menikah berulang kali ya, tidak hanya sekali, kadang pisah cerai. Dan ada juga beberapa keluarga saya, sepupu saya gitu ya, yang mereka meninggal di usia muda sekitar 30-40 tahun, bahkan ada juga yang masih bayi gitu. Jadi saya tahu ya, karena ada hal yang dilakukan oleh leluhur kami sehingga keluarga kami itu ada di bawah kutuk gitu. Tetapi dengan kuasa darah Yesus dan kuasa nama Yesus dan pengampunan di hadapan Tuhan, pengakuan di hadapan Tuhan, maka kutuk itu bisa dihancurkan. So teman-teman, semoga informasi sharing kita hari ini bisa bermanfaat dan keluarga kita semua dibebaskan dari kutuk dan mengalir berkat yang daripada Tuhan. Saya berdoa supaya semua keluarga-keluarga dimanapun berada, di dalam nama Yesus, apapun kutuk yang membelenggu hari ini, kita sama-sama patahkan di dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk keturunan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita.